Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga usahanya lancar, sukses, rezekinya banyak dan barokah. Baik yang pro dan yang kontra tentang masalah nasab. Kepada semua netizen, silahkan Anda berbeda pendapat. Itu hak Anda. Tapi bagi yang tidak setuju dengan pembahasan saya, dengan pendapat saya, oke, silahkan. Itu adalah hak Anda. Yang mana saya meyakini bahwa Ba'alawi yang ada saat ini adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu itu bukan pendapat saya secara pribadi. Itu bukan hanya asumsi saya secara pribadi, bukan. Pasti saya membaca fatwa ulama, menyampaikan tentang pendapat ulama. Di antaranya yang pernah saya sampaikan adalah pendapat Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan masih banyak sebenarnya ulama-ulama yang lain yang mengakui bahwa Sadah Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasul. Nah, itu yang perlu diketahui oleh semua netizen, bahwa pendapat itu bukan asumsi saya sendiri, bukan pendapat saya pribadi. Jadi sebenarnya Anda itu jangan menyalahkan saya. Saya hanya membaca. Kalau Anda menyalahkan saya, keliru. Yang Anda salahkan, kalau Anda mau menyalahkan, silahkan salahkan pendapat ulama itu. Dan perlu untuk memberikan perbandingan atau tentang ibarat dari ulama mana yang berbeda seperti itu. Kalau memang ada, oke, kita saling menghargai, saling menghormati tentang perbedaan pendapat ulama. Intinya saya tidak mengada-ngada. Saya tidak mengada-ngada. Dan hal itu bagi yang tidak setuju, jangan sampai mencela. Perlu dipikir dengan baik-baik. Dan siapapun Anda mau berbeda pendapat, oke, silahkan. Tentu saja yang pasti kalau beda pendapat, yang pasti secara ilmiah, bukan untuk menghujat di antara satu dengan yang lain. Apalagi yang dihujat adalah para habaib. Tentu saja itu tidak baik. Tentu saja itu bukan mencerminkan akhlak-akhlak yang baik, bukan mencerminkan akhlakul karimah, sebagaimana ulama mencontohkan kepada kita menghargai perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau misalnya ada habib, ada syarif, ada sayyid, ada syarifah, perilakunya tidak mencontohkan akhlak Rasulullah, tidak baik, tidak bisa dijadikan tauladan, maka tidak usah kita ikuti. Nah, yang penting bagi kita, tetap kita menghormati karena beliau adalah dzurriyyah Rasulullah, kerabat Rasulullah, ada darah yang mengalir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak perlu kita menghujat, cukup kita tidak mengikuti. Ya sudah, jangan diikuti. Tidak perlu diikuti. Kita mencontoh yang baik dari habib-habib yang baik. Contoh yang mencerminkan akhlak yang baik, itu yang kita ikuti. Fatwanya itu yang kita ikuti. Kalau memang sudah menyimpang dari syarat, oke, jangan diikuti.
Ini mungkin selayang pandang dari saya. Selanjutnya kita ikuti bersama fatwa atau pembahasan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar tentang pembahasan atau penyampaian tentang masalah nasab. Ini lucu ya. Nasab yang sudah teruji, sudah diakui ulama seluruh dunia, kok sekarang dipertanyakan. Ini nggak ada pembahasan lagi. Saya mencium hal-hal yang berbau adu domba dalam hal ini ya. Gitu. Saya sarankan untuk tidak ikut campur dan tidak membahas ya, karena ini udah niatnya saya lihat bukan niat yang tulus ya. Ada sesuatu di balik ini semua. Allah yang maha tahu, dan saya nasihati jangan diteruskan ya, jangan diteruskan. Ini hal yang membahayakan agama Anda, membahayakan akhir kehidupan Anda. Ama habaib, Anda akui, tidak Anda akui, sama sekali tidak ada masalah. Habaib datang ke Indonesia, mereka itu tidak ngaku-ngaku Habib. Orang yang mengatakan siapa ini kok lain, oh ini Habib cucu Nabi, itulah yang ada. Tentang permasalahan dari salah satu habaib yang menurut sebagian orang tidak sesuai, tidaklah bagus, itu oknum, karena itu nasab Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kemudian Ali bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya sampai Abdurrahman As-Segab, dan seterusnya sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau yang lain. Nasab seperti matahari di siang hari, matahari di siang hari. Ada yang meragukan matahari di siang hari? Orang yang sakit mata, orang yang buta yang melakukan itu. Sampai kita dengar berbagai macam ya usaha untuk membuat umat ini ragu kepada habaib yang ada. Ketahuilah, Anda tidak mungkin berhasil. Anda tidak mungkin berhasil. Yuridun an yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Anda berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di bumi ini, untuk memadamkan cahaya Nabi Muhammad di bumi ini, memadamkan cahaya cucu-cucu Nabi para habaib di bumi ini, bi afwahihim, dengan lisan Anda, dengan usaha Anda. Jangan lagi dipanggil ini, jangan lagi ini enggak benar. Kemudian ada tes apa tes genetik, tes ini. Ketahuilah, usaha Anda tidak akan berhasil. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Allah udah mengikrarkan untuk menyempurnakan cahaya Allah. Ulama mengatakan cahaya Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, nasab ini udah dikawal, bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Sedikit pun tidak ada celah, kecuali Anda buat-buat, Anda karang-karang celah itu. Oleh karena itu, para habaib janganlah terpancing, biarkan. Bagi saya tidak diakui Habib, nggak ada ruginya, sama sekali saya nggak rugi. Karena Habib bukan di dunia keuntungannya, Habib cucu Nabi keuntungannya nanti di akhirat.
Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Disitulah keberuntungan para cucu Nabi. Bukan di dunia. Bagi saya bukan di dunia. Di dunia saya dan Anda syariatnya sama. Anda harus sholat 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Anda puasa Ramadan wajib, saya wajib puasa Ramadan. Apa bedanya kita? Minum khamar Anda haram, saya juga haram. Apa bedanya kita di dunia ini? Ahlul bait dan bukan ahlul bait di dunia ini bedanya apa? Sama sekali tidak ada perbedaan. Syariat Nabi SAW untuk ahlul bait dan untuk bukan ahlul bait, untuk habaib dan bukan habaib sama 100%. Bahkan jika ahlul bait habaib itu berdosa, dosanya double 2. Kalau Anda 1, saya 2. Demikian saja jika ibadah, pahalanya juga 2. Kemudian ada Anda di Indonesia membahas ini lagi. Demi Allah, tujuan Anda apa? Gitu. Saya nggak rugi. Anda katakan nasab saya nggak bersama, nggak rugi sama sekali. Saya nggak minta persetujuan Anda. Saya nggak minta Anda panggil Habib. Tapi kita sayangkan, tidakkah Anda faham? Anda ini mensukseskan programnya siapa? Anda sadar atau tidak mensukseskan program Yahudi dan Nasara yang ingin memecah belah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan diteruskan. Dan nasihat saya kepada awam, jangan ikut-ikutan. Tutup mulut Anda. Silahkan Anda yakini siapa Habib, silahkan Anda yakini siapa bukan Habib. Tapi jangan Anda menafikan yang Anda tidak tahu persis. Jika ada orang terkenal nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus mengakuinya, tapi Anda haram menafikannya. Faham? Jika ada orang masyhur, dia nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus meyakininya, tapi Anda haram menafikannya. Anda katakan bukan, itu haram, karena dia sudah masyhur, ma'ruf, nasabnya bersambung. Anda yakini dia cucu Nabi? Enggak harus. Silahkan Anda enggak yakin, enggak apa-apa, yang penting jaga lisan. Udah fitnah udah banyak di negeri kita ini, tolong jangan ditambah lagi. Dan setiap kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Nabi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir baik-baik, jangan Anda termakan isu, jangan Anda gara-gara harta, gara-gara kedudukan yang dijanjikan, Anda rela memecah belah umat ini. Anda rela membuat isu-isu yang membuat umat ini resah. Demi Allah, tidakkah Anda malu nanti ketemu Nabi Muhammad? Gimana Anda jika bertemu Nabi Muhammad? Jangan sok kita amal ma'ruf, ini hak, ini harus kita katakan, qulil haq walau kana murra, ini yang benar harus kita katakan. Jangan Anda membohongi diri Anda sendiri. Pikir baik-baik, gimana Anda bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, perlu selalu mengingat bahwa ada hadiah yang sangat besar nanti yang akan diberikan di akhirat. Apakah hadiah itu? Hadiah yang tidak dapat dibayangkan, yaitu haram masuk ke dalam surga. Bisa dicek di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hurrimat al-jannatu, diharamkan surga, alaman zalama, atas orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Ahla baiti, kepada ahlul baitku. Wa adzani fi itsrati, dan menyakitiku di dalam keturunanku.
Jadi hadiahnya apa? Hadiahnya adalah haram masuk surga.